Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baiklah, kita akan belajar materi kelas 4. Tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu membuat kolase dengan benar. Apa ya kira-kira manfaat tumbuhan di sekitar kita? Dan apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Kalian makan apa? Nasi? Ya, sama. Bu Ati juga makan nasi. Baiklah, lihatlah teks berikut. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang dan sebagainya. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Menurut kalian, bagaimana yang baik sikap kita terhadap makanan? Apakah seperti adik Beni atau seperti Beni? Kalau adik Beni tadi, sudah baik atau belum? Sudah bijak atau belum? Dan Beni bagaimana? Sudah bijakkah? Kalian pasti punya jawabannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satunya adalah cara bijak dengan menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan saja kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Sayang kan? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memanfaatkan makananmu dengan baik? Coba perhatikan gambar berikut. Berpikirlah sebelum kalian membuang makanan. Lihat, ini adalah proses terjadinya nasi yang ada di meja kalian. Dari awal petani menanam, hari pertama, kemudian ditunggu sampai 21 hari, setelah ditanam tadi sampai 30 hari, sampai hari ke-100 baru tumbuh bijinya. Dan hari ke-120 baru bisa menguning dan siap untuk dipanen. Dan padi diambil di sawah pada hari ke-122.
Padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Biji padi tadi siap menjadi beras hari 132. Setelah itu baru ibu kalian memasak beras untuk dijadikan nasi dan siap kalian makan. Sayang tidak kalau hanya kalian buang tidak dihabiskan. Sayang kan? Proses yang begitu lama, berapa hari tadi? Sampai 132 hari. Proses untuk bisa kalian makan di atas meja makan sebagai makanan pokok kita. Harus selalu dihabiskan ya anak-anak kalau makan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Coba diskusikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Adik, kakak, atau orang tuamu. Lihatlah kolomnya, nanti diisi di situ. Ada pertanyaan dan ada jawaban, kalian jawab untuk gambar A apa, gambar B apa, dan gambar C apa. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A sedang apa? Gambar B apa? Gambar C sedang apa? Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, gambar B, gambar C. Silakan dijawab. Yang ketiga, dampak bagi lingkungan apa? Gambar A apa? Gambar B apa? Gambar C apa dampaknya? Selanjutnya, dampak bagi orang lain. Tadi dampak bagi lingkungan, sekarang dampak bagi orang lain. Gambar A dampaknya apa? Gambar B dampaknya apa? Dan gambar C dampaknya apa? Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Dijawab. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Dijawab juga. Gambar A, B, dan C. Yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A, B, dan C. Jawabanmu ditulis, difoto, dikirimkan ke bapak ibu gurumu, kirimkan ke grup WhatsApp atau grup classroom kalian. Bijaklah memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, tumbuhan kita bicarakan tadi, kita manfaatkan tumbuhan untuk membuat berkreasi. Kali ini kita akan membuat kreasi kolase. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar dengan menggunakan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bisa menggunakan daunnya, bunganya, batangnya, dan sebagainya. Tumbuhan yang ada di sekitarmu saja. Bisa yang sudah kering atau yang masih basah boleh. Amati gambar kolase berikut. Gambar apa itu? Ya benar, kupu-kupu. Sebagai contoh saja, kalian bisa menggambar apapun. Boleh kupu, boleh bunga, boleh hewan yang lain. Sekarang selanjutnya, kalian buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahannya daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya yaitu gunting. Langkah-langkahnya, perhatikan. Yang pertama, siapkan bahan. Daun, kertas, lem, atau batang tumbuhan. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Atau yang kamu bisa minta seperti sketsa kupu-kupu dan sebagainya yang kalian bisa. Minta tolong
Untuk kakakmu untuk mencontohkan gambar apa Kak yang mudah? Boleh, tetapi kalian yang menggambar. Selanjutnya, setelah digambar sketsanya, kemudian daun-daun yang tadi sudah dikumpulkan ditata di dalam gambar tersebut supaya menjadi indah menutupi sketsa gambarmu. Selanjutnya, perhatikan juga ukuran daun, perpaduan warna, dan bentuknya supaya gambar yang kalian jadikan sketsa tadi menjadi semakin jelas dengan adanya daun-daun tambahan dan batang tumbuhan tadi. Kemudian, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi ya, supaya menjadi indah. Gambarmu akan semakin indah dengan tambahan tempelan daun-daun dan batang tadi. Setelah jadi foto, kirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Boleh dipajang di ruang tamu atau di ruang belajarmu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kalian sudah mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kemudian, kalian sudah mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang terakhir, setelah mengamati, kalian mampu membuat kolase dengan benar. Baiklah, pelajaran hari ini kita selesai. Selanjutnya, untuk besok kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.